Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kuliah online kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai pengisian job sheet. Jadi ini khusus untuk pengisiannya saja. Ya, jadi dimulai dari di kolom yang paling pertama, nanti nama diisi oleh nama mahasiswa, nama lengkap, kemudian NPM-nya, kemudian kelas dan rombongan belajarnya. Kemudian tanggal mulai praktikum diisi tanggal pada saat materi praktikum ini. Kemudian tanda tangan mahasiswa. Yang kedua, saya rasa yang pertama tidak ada masalah ya. Kita lanjut yang kedua, judul praktikum adalah suatu proses di kimia tekstil pada kain kapas. Jadi judul praktikumnya mencerminkan proses kimia tekstilnya. Di sini contohnya proses penghilangan kanji pada kain kapas. Nah, kemudian kolom ketiga diagram alir proses. Nah, di sini untuk diagram alir proses kita akan lakukan sesuai dengan urutan berdasarkan dari pertama evaluasi awal, kemudian perhitungan resep, persiapan alat-alat larutan, proses desizingnya, proses cuci, bilas, pengeringan, dan sampai evaluasi akhir. Jadi di diagram alir proses akan mencerminkan keseluruhan dari proses yang harus dilakukan atau urutan proses yang harus dilakukan. Kita lihat dulu di sini ada evaluasi awal. Kita lakukan penimbangan bahan atau penimbangan kain. Kemudian kita tes kanji, ada tidaknya kanji, kemudian kita tes daya serapnya. Setelah ini dilakukan, dicatat hasilnya, baru lanjut ke diagram alir selanjutnya, yaitu menghitung resep. Kemudian setelah resep berhasil dihitung, kemudian kita harus mempersiapkan alat-alat dan zat kimia dan larutannya. Jadi hasil dari ini akan digunakan untuk melakukan persiapan alat-alat dan larutan tersebut. Kemudian setelah siap semuanya, lakukanlah proses desizing berdasarkan resep dan skema proses. Setelah proses desizing selesai, lanjut ke proses pencucian panas sesuai dengan resepnya dan skema prosesnya juga. Kemudian setelah itu dilakukan pembilasan air dingin sampai bersih kainnya dari zat-zat kimia. Setelah itu dilakukan pengeringan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi akhir. Biasanya sama dengan evaluasi awal. Nah, lalu kolom selanjutnya, alat-alat dan bahan, ini adalah rangkuman alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan nanti atau untuk praktikum nanti. Jika ada kelebihan alat atau tidak digunakan boleh dicoret, jika ada yang kurang boleh ditambahkan di kolom yang kosong. Nah, kemudian setelah itu kolom selanjutnya sesuai dengan diagram alir. Setelah ini disiapkan oleh mahasiswa yang akan praktikum, maka mahasiswa akan melakukan evaluasi awal. Yang pertama, menimbang bahan. Di sini diberi petunjuk, timbanglah kain grey dengan ketelitian 2 angka di belakang koma. Jadi nanti ada neraca analitik, satuan unitnya dalam gram sampai 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Kemudian hasil penimbangannya dicatat berapa. Kemudian yang kedua, dilakukan tes kanji. Ini dilakukan penetesan oleh larutan yodium 0,1 N ke permukaan kain. Kemudian setelah diteteskan, jika tidak terserap ke kain boleh digosok-gosok, ditekan lebih dalam sehingga nanti warna larutannya di kain akan berubah. Kemudian dicatat warna kainnya menjadi apa. Kemudian yang ketiga, daya serap. Ini diteteskan oleh air ke permukaan kain. Nah, dari mulai waktunya menetes sampai nanti berapa lama airnya
menyerap sempurna ke dalam kain. Jika waktu serap lebih dari 2 menit, maka dianggap tidak terserap. Nah, dari evaluasi awal tersebut nanti oleh mahasiswa dicatat semuanya di sini, di kolom ini. Nah, nanti kemudian di sini sudah diberikan resepnya untuk proses desizing dan resep untuk proses pencucian. Setelah itu dihitung oleh mahasiswa, tulislah perhitungannya di sini. Sehingga mahasiswa akan tahu berapa kebutuhan enzimnya, berapa kebutuhan asam lainan dan lain-lain. Ya, termasuk untuk pencucian juga. Nah, setelah itu untuk skema proses. Nah, di sini di skema proses ini yang garisnya horizontal adalah waktu. Di sini ditulis 5 menit, di sini 45 menit, di sini 10 menit. Yang garisnya vertikal adalah suhu. Jadi nanti karena di sini di titik awalnya suhu kamar, berarti Anda akan menyiapkan larutan pada suhu kamar. Kemudian di sini ada bahan-bahan dan zat. Karena ditulisnya di awal, berarti semua zat dan bahan dimasukkan di awal. Dimasukkan di awal pada suhu kamar, semuanya dimasukkan, kemudian diaduk-aduk selama 5 menit. Setelah 5 menit baru dipanaskan sampai suhunya 60 derajat Celcius menggunakan bantuan dari termometer. Nah, setelah itu, setelah masuk ke 60 derajat Celcius, plus minus kurang lebih 5 derajat Celcius karena menggunakan termometer manual dan kompornya juga manual, kalian jaga suhunya tidak boleh lebih dari 65 dan tidak boleh kurang dari 55 selama 45 menit. Jadi kalau sudah terlalu panas 65, matikan saja pemanasnya. Jika sudah hampir 55, panaskan kembali. Dijaga selama 45 menit. Setelah selesai, di sini garisnya terputus, artinya dibuang larutannya. Kainnya diambil, dipindahkan, masukkan ke larutan pencucian sabun. Ya. Larutan pencucian sabun di sini karena mulainya suhunya 80, maka dimulai siapkan air panas dahulu dengan suhu 80, kemudian masukkan sabun sesuai dengan perhitungan resep dan tentunya bahan atau kainnya. Lakukan proses pencucian sabun selama 10 menit, suhunya dijaga 80 derajat plus minus 5 derajat. Gitu. Nah, kemudian di sini diberi kolom kosong, kalian belajar membuat skema proses yang sama dengan ini. Jadi di skema proses harus ada parameter waktunya dan parameter suhunya serta zat-zatnya kapan harus ditambahkan. Kemudian setelah beres pencucian sabun, ini disuruh dibilas kainnya dengan air mengalir hingga bersih, lakukan pengeringan dan sebagainya. Nah, kemudian lakukan evaluasi akhir sama dengan evaluasi awal. Jadi berat bahannya dulu, kemudian tetesi iodium, warnanya jadi apa, kemudian daya serap atau waktu serapnya tulis di akhir ini kainnya jadi berapa detik. Jika masih di atas 1 menit berarti ditulis tidak terserap. Nah, kemudian yang terakhir dari hasil evaluasi berat bahan, kita bisa menghitung persen pengurangan berat. Jadi persen pengurangan berat ini adalah berat bahan yang awal, yang dievaluasi awal, dikurangi berat bahan akhir, dibagi dengan berat bahan awal kali 100%, nanti hasilnya terjadi pengurangan sebesar berapa persen. Nah, setelah itu ini sampel bahan, kalian tempel di sini sebelum dan sesudah. Jadi sebelum proses bagaimana bentuknya, sesudah proses bagaimana bentuknya. Kemudian ini diisi, dikumpulkan dan ditandatangani. Ya, kira-kira seperti itu cara pengisian job sheet untuk praktikum persiapan penyempurnaan. Dan biasanya juga untuk praktikum-praktikum lain kurang lebih sama, hanya isinya saja yang berbeda. Tapi biasanya untuk job sheet
urutan pengisiannya biasanya sesuai dengan urutan diagram alir prosesnya atau diagram alir materinya. Ya, terima kasih.